siapa Yesus itu sesungguhnya, bahwa dia adalah pribadi yang mampu menenangkan danau atau laut yang mengamuk. Dia adalah pribadi yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa yang jahat. Dia adalah pribadi ilahi yang amat kuasa, penuh dengan kuasa mengalahkan maut. Dialah Allah sendiri di dalam rupa anak manusia. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa dengan saya, Romohan OCD, dalam acara Aroma Sabda Mingguan, Minggu biasa ke-12 tanggal 20 Juni 2021. Anda pasti pernah ke laut kan? Atau ke pantai? Menghabiskan saat santai bersama keluarga, bermain dengan demburan ombak, atau setidaknya menikmati pesona dari matahari terbenam. Memang laut senantiasa menyajikan pesona, juga termasuk segala kekayaan laut di dalamnya, berbagai-bagai jenis ikan atau hewan laut lainnya. Laut yang indah itu bahkan bisa menjadi sumber inspirasi, setidaknya bagi para seniman. Itu yang kita pahami atau kita setujui. Bagi orang zaman Perjanjian Lama atau setidaknya zaman Tuhan Yesus, laut justru dipandang sebaliknya. Benar bahwa mereka bisa mendapatkan penghidupan dari laut, tetapi laut juga senyatanya menyimpan maut. Jika kita membaca di dalam Perjanjian Baru, teristimewa Kitab Wahyu pasal 13 ayat yang pertama atau ayat 1, di sana diandaikan atau digambarkan kepada kita bahwa laut ternyata menyimpan sesuatu yang menakutkan. Saya bacakan kutipan dari Wahyu 13 ayat 1. "Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat." Laut menyimpan sesuatu yang menakutkan. Saya percaya Anda sekalian juga pasti pernah mendengar apa yang disebut dengan Leviathan atau Rahab. Sebuah makhluk yang menakutkan, ada yang menggambarkan sebagai naga atau ikan yang besar yang melambangkan kuasa jahat yang ada di dalam laut. Bahwa laut sejatinya menjadi tempat tinggal dari kuasa jahat. Nah, dalam Injil hari ini yang kita dengarkan tadi, kita juga mendengarkan kisah tentang laut. Bahwa laut
cenderung menakutkan. Laut menyajikan sesuatu yang menakutkan. Para murid bersama dengan Yesus, mereka bertolak berperahu ke tempat yang lain dengan menggunakan perahu melintasi danau atau laut. Dan terjadilah, ketika sedang berperahu atau perahu sedang melintasi air laut atau air danau itu, sekonyong-konyong situasi berubah menjadi buruk, menjadi menakutkan. Laut mengamuk. Memang pada saat itu tidak diceritakan atau dikisahkan bahwa musuh laut atau monster laut itu, Rahab atau Leviathan, mengamuk. Hanya saja dikatakan bahwa laut mengamuk, angin bertiup dengan sangat kencang, menakutkan. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Namun terjadilah, di tengah ketakutan itu, para murid pada saat itu, mereka berlari menuju kepada Yesus yang saat itu sedang tidur di buritan, membangunkan dia. Dan ketika Yesus bangun, dia menghardik angin dan laut itu, sehingga laut menjadi tenang, menjadi teduh kembali. Saudara-saudariku, peristiwa ini kembali menyadarkan kepada kita siapa Yesus itu sesungguhnya. Bahwa dia adalah pribadi yang mampu menenangkan danau atau laut yang mengamuk. Dia adalah pribadi yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa yang jahat. Dia adalah pribadi ilahi yang amat kuasa, penuh dengan kuasa mengalahkan maut. Dialah Allah sendiri di dalam rupa anak manusia. Keputusan para murid untuk membangunkan Yesus rasa-rasanya adalah sebuah tindakan yang diambil atau dibuat hanya lahir dari rasa takut belaka. Ibarat orang yang hampir tenggelam, mereka mencoba mencari pegangan atau berpegang pada sesuatu. Saya kira seperti itulah tindakan atau apa yang diperbuat para rasul pada saat itu. Tetapi senyatanya tindakan yang mereka buat itu, membangunkan Yesus, adalah sebuah tindakan yang sungguh-sungguh tepat dan benar. Karena Yesus memang mampu menyelamatkan mereka dari maut yang mengintai itu, dari laut yang mengamuk itu. Saudara-saudariku yang terkasih, itu adalah pengalaman murid-murid Yesus pada zaman lampau, ketika Yesus masih berada bersama mereka secara fisik. Dan saat ini, murid-murid Yesus juga masih berjalan di dalam lautan kehidupan, masih berziarah, berperahu dalam lautan kehidupan. Dan murid-murid zaman ini adalah kita-kita inilah. Gereja. Gereja selalu diibaratkan sebagai sebuah bahtera atau sebuah perahu besar. Saya kira saudara-saudariku pasti pernah mendengar lagu yang menggambarkan gereja sebagai bahtera. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, dan seterusnya. Gereja adalah bahtera dan laut menyimbolkan dunia. Dan ketika berbicara tentang dunia itu sendiri, tidak mau mengatakan tentang alam ciptaan ini, tetapi dunia selalu digambarkan sebagai sebuah kenyataan, sebuah realita yang bertentangan dengan kenyataan atau realitas ilahi. Dunia mengandaikan sesuatu yang jahat. Bahtera gereja ada dalam pelayaran menuju pelabuhan keselamatan yang dijanjikan Allah. Namun, ia harus melalui lautan itu. Bahwa dunia dengan segala gelombangnya, pengaruh-pengaruh yang negatif, yang berlawanan dengan iman, boleh jadi menggoyahkan iman dari gereja. Keputusasaan, kehilangan harapan, sifat atau sikap saling curiga, iri, dengki, amarah, dendam, dan berbagai kualitas-kualitas negatif lainnya bisa menjadi gelombang-gelombang kehidupan yang menerjang kapal atau bahtera gereja. Dan jika semua itu terjadi, saudara-saudariku, di dalam hidup kita,
di dalam pelayaran bahtera kita pasti mengalami suatu pelayaran, suatu ziarah hidup yang tidak mengenakan, tidak tenang. Ibarat para murid yang menjadi panik ketika ombak bergelora, angin menghadap perjalanan mereka. Saudara-saudariku, kita ini, saya dan juga Anda, adalah orang-orang yang berada di dalam bahtera, di mana di dalam bahtera kita itu sudah ada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang telah dibaptis. Kita orang-orang yang telah dipersatukan dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah, saudara-saudari Yesus. Maka dalam segala situasi, segala persoalan hidupmu, ingat selalu bahwa Yesus ada dalam bahtera kita. Dia ada bersama kita. Ombak boleh menerpa, angin boleh mengacaukan perjalanan kita. Tetapi yang perlu kita buat adalah senantiasa datang kepada Dia, kepada Yesus. Pergilah kepada Dia, Dia ada di dalam kapal kita. Bangunkan Dia, agar Dia melakukan sesuatu. Dia bertindak untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi kepanikan hidup, karena persoalan-persoalan yang dialami oleh setiap kita, mungkin persoalan keluarga, pendidikan, kesehatan, termasuk situasi yang sedang kita alami saat ini, situasi pandemi COVID-19. Terkadang orang mencoba mencari jalan keluar yang lain, mencari pegangan-pegangan yang lain, mencari pengharapan-pengharapan yang lain, bahkan mencari kuasa-kuasa dunia untuk memperoleh keselamatan. Tetapi bagi kita pengikut Kristus, satu-satunya tempat kita berlari, satu-satunya tempat kepada siapa kita datang, Ia adalah Kristus sendiri. Karena Kristuslah yang mampu melepaskan kita dari kuasa-kuasa maut, dari kuasa-kuasa yang jahat. Kita boleh panik, kita boleh merasa cemas, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Dengan pengharapan itu, datang kepada Yesus, bangunkan Dia dengan doa-doamu, agar Yesus melakukan mujizatnya. Yesus melakukan pertolongan, membawakan keselamatan bagi kita. Saudara-saudariku, semoga firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita, agar sekali lagi dalam situasi apapun, bahkan kepanikan apapun, kita tidak sampai kehilangan pengharapan, tetapi mau senantiasa datang kepada Dia. Dialah Tuhan dan penyelamat kita sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada keselamatan. Umat-Mu telah Engkau himpun dalam gereja yang kudus, di dalam bahtera keselamatan yang senantiasa mengarungi lautan dunia. Berkati gereja dengan rahmat-Mu. Anugerahi bahtera ini dengan kebaikan-Mu. Semoga di dalam kebaikan-Mu, gereja senantiasa ingat untuk selalu datang kepada Yesus, sebab Dialah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, seluruh pisaran hidup kita, pelayaran bahtera gereja ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.